Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A. Di sini kami akan membuat proyek untuk album multimedia anggota kelas A pada mata kuliah pemrograman web. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lydia dengan NIM 146240006. Di sini saya bertugas untuk perancangan wireframe, perancangan kurva S, dan juga desain web dan pengkodingan. Oke, selanjutnya teman saya. Saya Ahdika Ilham Saputro dengan NBI 14624000035. Saya berada di bagian perancangan mockup atau hi-fi dan mengedit video pengerjaan. Silakan selanjutnya. Saya Maria Benedikta Bita, NBI 14624000039. Saya bertugas sebagai perancang sistem web dan perancang navigasi web. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Raditya Krista Putra dengan NPI 14624000050. Saya merancang algoritma dan kebutuhan fungsional web. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan atau upgrade dari Kurva S untuk tahap 2. Pada tahap pertama kita menggunakan perencanaan. Perencanaan di sini masih perencanaan saja. Sedangkan untuk tahap 2 ini di sini kami sudah mengerjakan beberapa, yaitu sampai bulan Desember minggu ke-1. Di sini bisa kita lihat yang oranye ini adalah awal atau yang benar-benar sudah kami kerjakan. Progresnya naik seperti ini, sedangkan yang kami rencanakan adalah progresnya seperti ini. Saatnya untuk aktual sendiri kami pengerjaannya lebih naik ya. Ini pada minggu ke-1, dari minggu ketiga bulan November sampai minggu ke-1 bulan Desember, di sini ada peningkatan. Ya, kita lihat sendiri ada peningkatan cukup jauh ya di sini. Dan memang pengerjaannya sudah hampir selesai, tapi mungkin masih ada beberapa yang perlu kami perbaiki. Jadi mungkin itu sekian dulu penjelasan kurva S yang sudah kami upgrade. Selanjutnya akan ada tambahan lagi sampai ke bulan Januari minggu ke-4. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini kami dari kelompok A akan menjelaskan daftar kebutuhan fungsional dari web yang akan kami buat. Yang pertama di sini ada fungsionalnya, ada database. Jadi di dalam database itu bisa menyimpan data anggota kelas dengan atribut nama, foto, hobi, deskripsi diri, dan juga ada role, seperti ada admin, member, dan visitor. Kemudian yang kedua ada sistem role tadi, yaitu admin, member, visitor. Mereka memiliki aksesibilitas, yaitu admin dapat mengedit, menambah, atau juga dapat delete anggota. Kalau untuk member hanya bisa mengedit data diri sendiri, sedangkan visitor dia cuma bisa melihat daftar anggota saja. yang ketiga, fitur tambah atau edit atau hapus anggota khusus admin. Ada tambah anggota, admin memasukkan data seperti nama, foto, hobi, dan deskripsi. Kemudian simpan data ke dalam database. Yang kedua, edit anggota. Admin memilih anggota yang ingin diedit, kemudian mengubah informasi yang diperlukan. Yang ketiga, simpan perubahan ke dalam database. Hapus anggota. Admin memilih anggota yang ingin dihapus,
hapus data dari database. Yang keempat, fitur edit data diri atau khusus member. Member menginput data diri, member dapat mengedit hobi atau deskripsi diri, simpan perubahan ke dalam database. Fitur pencarian. Pengguna dapat memasukkan nama untuk mencari anggota tertentu. Algoritma pencarian akan mengembalikan data anggota yang cocok dengan nama yang dicari. 6. Menampilkan album. Tampilkan daftar anggota dengan fitur pencarian, foto, nama, hobi, dan deskripsi masing-masing anggota ditampilkan. Pastikan halaman ringan dan cepat dimuat dengan mengoptimalkan gambar dan membatasi jumlah data yang diambil sekaligus. Yang ketujuh ada fungsi create, read, update, dan delete. Untuk create menambahkan anggota baru ke dalam database, read menampilkan data anggota berdasarkan permintaan, update mengedit data anggota yang sudah ada, delete menghapus data anggota. Yang kedelapan fungsi pencarian nama, mengambil input nama dan mencocokkan dengan database, kemudian mengembalikan hasil ke pencarian halaman. Yang kesembilan optimasi loading halaman, menggunakan lazy loading untuk gambar, mengoptimalkan database query agar hanya dapat memuat data yang diperlukan. Sekian itu mungkin fungsional dari web yang sedang kami kembangkan. Mungkin kedepannya nanti ada tambahan atau mungkin ada upgrade lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita akan membuat wireframe untuk album multimedia kelas A, website multimedia kelas A. Di sini kita juga akan membuat wireframe untuk laptop, HP, dan juga tablet atau tab ya. Ini sudah ada yang saya buat. Nanti kita akan buat seperti ini. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana kita akan membuat dari awal. Sini saya menggunakan Lucidbox website. Pertama kita buat notes dulu. Di sini menggunakan warna putih. Ini hanya untuk backgroundnya saja. Lalu masukkan ini. Oke, di sini kita buat seperti tampilan laptop di website laptop. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ada di sini nanti ada logo, yaitu logo kelas ya. Kita pindahkan ke tengah. Kemudian nanti ada judulnya. Judulnya itu album multimedia kelas A. Oke, di sini tinggal kita pindahkan, kita rapikan. Lalu ada juga nanti ada tombol atau button untuk menekan visitor. Kita bisa memilih visitor, member, atau mau menjadi admin. Ini tinggal kita ketik aja visitor. Lalu di sebelah visitor nanti ada search engine-nya untuk mencari nama. Nama yang sudah dimasukkan. Search-nya ini by name ya. Jadi masukkan nama dulu baru bisa terlihat hasil yang kita mau. Oke, ini kita pindahkan dengan lebih rapi. Lalu di pojok kanan ini nanti ada
button juga untuk mengganti logo kelas ini. Oke, untuk headernya sudah. Kita tinggal kita kasih garis ya untuk pemisahan header dan juga si halaman. Seperti ini. Lalu kita buat untuk tampilan dari data yang dimasukkan. Kita buat seperti ini. Kita buat 4 ya. Seperti ini. Karena ini kurang besar, kita lebih besarkan lagi saja. Seperti ini. Ya, lebih rapi juga. Lebih terlihat. Seperti ini. Kemudian nanti di sininya itu ada tempat untuk foto. Jadi untuk foto di atas. Kemudian ada tempat nama dan juga hobi. Dan juga deskripsi diri yang harus dimasukkan oleh pengguna. Di sini kita kasih bentuk juga. Untuk taruh foto. Untuk taruh foto mungkin sekitar sebesar ini. Oke. Kita copy paste juga untuk yang lain. Kita ratakan. Kita ratakan. Ini kalau sudah tinggal kita kasih untuk nama, hobi, dan juga deskripsi. Oke, ini kita perkecil saja. Ukuran font kita perkecil supaya muat di gambar. Lalu rata kanan kiri kita pindahkan. Oke, copy paste. Oke, seperti ini. Kemudian untuk tempat foto kita beri tanda silang seperti ini. Silang seperti ini. Kita ubah. Oke, sudah pas. Selanjutnya kita read. Kita pindahkan. Sudah jadinya seperti ini. Untuk yang lainnya juga kita ubah seperti itu. Kita lihat lagi. Kita pindahkan. Dan kita copy paste. Ya udah harusnya.
Sudah jadi, tinggal kita copy paste ke tempat lain. Bukan, begitu juga untuk handphone, iPhone, handphone, dan juga tablet ya. Sama seperti ini, cuman lebih kecil lagi. Oke, untuk tampilan wireframe-nya mungkin seperti ini. Untuk tampilan di laptop, ada 4 data yang bisa terlihat. Kalau di HP, cuma 1 data yang bisa terlihat. Tapi logo album dan tombol ini masih bisa terlihat juga. Kalau untuk tablet, 3 data yang terlihat. Nah, mungkin sekian itu dari saya. Mungkin nanti di video selanjutnya ada beberapa tambahan atau mungkin perbaikan. Ini itu dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.
Kenalkan, saya Lydia. Di sini saya akan menunjukkan atau menampilkan bagaimana navigasi dari web yang akan kelompok kami buat, yaitu kelompok A mengenai album multimedia anggota kelas A. Di sini jadi ada 3 role untuk role-nya, yaitu visitor, admin, dan juga member. Yang kami akan tampilkan pertama kali adalah role visitor. Kemudian ketika mengklik atau menekan tombol panah bawah ini akan menampilkan role admin atau juga member. Nah, di sisi lain di sini tampil juga untuk search, yaitu mencari nama. Di sini hanya berfungsi mencari nama saja untuk mencari hobi, deskripsi diri ataupun yang lainnya mungkin masih belum bisa, karena di sini kami pergunakan hanya untuk mencari nama member saja. Mungkin sekian itu dari saya, Lydia. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ilham Saputro dengan NBI 14624000035. Jadi di sini saya akan membuat mockup untuk album multimedia kelas A. Di sini sudah ada beberapa mockup yang sudah saya buat. Mungkin kita akan buat ulang juga di sini. Jadi langsung saja kita mulai dulu aja. Ini kita pilih frame bagian sini, lalu pilih MacBook Pro Air, kita taruh sini. Lalu kita klik ini rectangle, kita buat sebuah kotak, lalu coba kita samakan dengan ini. Lalu kita copy dan kita paste, lalu kita atur jaraknya dengan ini agak mepet ke sini. Oke, lalu kita bikin corner radius sebesar bisa 10. Jika dirasa kurang, mungkin bisa kita tambahin jadi entah 15 atau mungkin 20. Di sini pun sama. Lalu mungkin kita langsung saja ambil dari sini untuk buku kelasnya ya. Kita paste. Lalu kita ambil juga dari sini untuk ini tombol, yang dimana ini tombolnya bisa untuk kita merubah logo kelas kita. Jadi kalau kita klik tombol ini, nanti kita akan bisa merubah tombol logo kelas kita nanti. Dan kita bikin teks. Untuk fontnya sendiri bebas ya, jadi terserah Anda semua mau bikin font ukuran berapapun bebas, mau model font apapun juga bebas. Yang penting fontnya menarik dilihat. Sepakat aja untuk warnanya. Lalu untuk warnanya sendiri kita langsung ambil saja dari sini. Ya, ada di sini. 3 FB F31. Tempat dari role sama untuk search by name. Kita bikin rectangle lagi.
Lalu kita copy, kita paste, hanya kita kecilkan. Karena di bagian admin yang kecil, lalu search by name yang panjang, kita bikin search by name-nya panjang. Lalu untuk warnanya sendiri, kita bikin stroke-nya dulu ya. Jadi mungkin bisa satu sudah cukup untuk sebuah stroke supaya nggak terlalu tebal. Nah, kita yang fill color-nya kita matikan atau hide. Di sini juga sama, kita hide. Sudah kita tambah teks. Search by name. Search. Samakan juga seperti yang di sini. Sama. Lalu untuk bagian ini member kita bikin juga. Tambahkan juga menggunakan font Jua dengan ukuran 14. Lalu kita rubah warnanya menjadi putih, tapi sebelum kita rubah menjadi putih, kita ganti dulu untuk warnanya ini. Kita samakan warnanya, akan kita copy langsung saja. Kita di putih. Dan stroke-nya kita gelapkan.
kita rubah warnanya background ini menjadi warna putih ya. Jadi kita samakan seperti, jadi kita warnanya menjadi warna putih semua, tapi sebelum itu kita kasih efek dulu seperti apa, ada gelap-gelapnya di bagian background. Langsung kita masukkan ke mockupnya. Jadi ini mockup untuk tampilannya. Lalu kita cari di website, mungkin bisa seperti gambar untuk gambar laptop atau mungkin gambar HP, laptop, tablet. Lalu kita masukkan gambar ini. Karena saya sudah ekstrak yang bagian ini ada sekitar 3 atau 4 mungkin, langsung saya buka saja.
kita akan desainnya di sini. Nanti saya akan tunjukkan juga caranya, gimana cara masangnya. Oke. Lalu setelah kita membuka Photoshop, kita klik New, kita klik Open ya. Lalu kita ke download atau dimanapun file fotonya berada. Lalu kita klik Open. Dan setelah itu kita masukkan juga foto atau desain dari mockup tadi ya, kita masukkan juga ke sini. Lalu kita pilih film, kita ini apa? Kita copy dulu. Lalu kita filter, finishing point. Lalu kita taruh di antara pojok-pojok sini. Untuk laptop atau MacBook. Kalau kebesaran kita keluarkan lagi dulu. Pas. Mungkin merasa kekecilan, bisa kita besarkan lagi. Oke, sudah pas. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan seperti ini ya. Lalu kita lakukan juga untuk yang lainnya juga. Seperti ini. iPhone. Lalu kita klik filter, finishing point. Lalu kita klik yang ini ya, create plane tool. Kalau sudah, kita Ctrl V. Nah, kebesaran ya, jadi kita keluarkan dulu. Oke, Ctrl T. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan seperti ini ya. Kita lakukan juga ke iPad. Ctrl C. Filter, finishing point. Kita zoom dulu. Sudah, kita Ctrl V untuk paste. Ctrl T untuk mengecilkan. Oke, sudah pas. Ya. Jadi kita masukkannya seperti itu tadi caranya. Mungkin cukup segini dulu untuk video pembuatan mockupnya. Sekian dari saya Adi Galam Saputro dengan NPI 146240035. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Radensia Krista Putra dari kelompok A dengan NPI 14624000050 akan menjelaskan algoritma program kelas A member gallery dengan fitur upload logo. Berikut adalah algoritma yang menjelaskan cara kerja program secara detail. Yang pertama ada inisialisasi data. Tujuannya untuk memuat data anggota dan menetapkan peran pengguna saat ini. Yang pertama, cek apakah ada data anggota di local storage. Jika ada, baca data anggota dan simpan dalam array members. Jika tidak ada, gunakan array kosong sebagai data awal. Yang kedua, tetapkan peran awal pengguna menggunakan current role sebagai visitor. Yang ketiga, tetapkan pengguna saat ini sebagai current user
dengan menggunakan name tanda petik. Yang kedua, render galeri anggota. Tujuan menampilkan kartu anggota di galeri. Uh, yang saya Nomor satu, ambil elemen HTML dengan ID member galeri. Nomor dua, bersihkan konten galeri atau inner HTML. Tiga, untuk setiap anggota dalam array members, buat elemen kartu atau div dengan class member card. Yang ketiga, tambahkan elemen gambar anggota atau foto, nama, hobi, dan deskripsi. Yang ketiga, jika pengguna adalah admin atau pemilik anggota atau member, tambahkan tombol edit atau delete. Nomor 4, tambahkan kartu anggota ke galeri. Nomor 3, ubah peran anggota. Tujuannya untuk mengatur hak akses berdasarkan peran yang dipilih. Yang pertama, ambil nilai dari elemen drop down dengan ID role select. Jika peran adalah member, maka tampilkan modal untuk memasukkan nama pengguna. Jika peran adalah admin, tampilkan tombol add member. Jika peran adalah visitor, sembunyikan tombol add member. Yang kelima, render ulang galeri anggota untuk menyelesaikan hak akses. 4, nama pengguna. Tujuannya menentukan identitas pengguna berdasarkan nama yang dimasukkan. Nomor 1, nilai input dari elemen dengan ID user full name. Yang kedua, cari anggota di array members dengan nama yang cocok dengan input. Yang ketiga, jika ditemukan, maka tetapkan current user sebagai anggota tersebut. Kemudian sembunyikan model nama pengguna, render ulang galeri anggota. Jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Nomor 5, menambahkan atau mengedit anggota. A, membuka formulir. Nomor 1, jika menambahkan anggota, tampilkan model formulir anggota. Terus bersihkan semua input, nama, hobi, deskripsi, dan foto. Nomor 2, jika mengedit anggota, ambil data anggota berdasarkan ID. Kemudian isi formulir dengan data anggota. Setelah itu akan menampilkan pratinjau foto jika ada. B, menyimpan data. Ambil data dari semua input di formulir, seperti ID, nama, hobi, deskripsi, dan foto. Yang kedua, validasi data. Pastikan semua input diisi kecuali foto opsional. Jika ada foto baru, konversi file foto menjadi base64 menggunakan file reader. Jika ID ada, perbarui data anggota dalam array members. 5, jika ID tidak ada, buat anggota baru dengan ID unik dengan tanggal sekarang. Kemudian tambahkan ke array members. Ke-6, simpan array members ke local storage. Nomor 7, render ulang galeri anggota. Ke-8, tutup model formulir. Lalu yang ke-6 adalah cara menghapus anggota. Cari anggota di array members, masukkan berdasarkan ID, kemudian hapus anggota dari array, simpan array members ke local storage, kemudian render ulang galeri anggota. Nomor 7, untuk mencari anggota. Tujuannya untuk memfilter anggota berdasarkan nama. Pertama, ambil input dari elemen pencarian atau search, kemudian konversi input menjadi huruf kecil. 3, filter anggota. Cocokkan nama anggota mengganti logo kelas melalui input file. Yang pertama, ambil file dari input dengan ID upload logo. Kedua, validasi apakah file telah dipilih. Ketiga, jika ada file, gunakan file reader untuk membaca file sebagai base64. Kemudian tetapkan URL gambar base64 sebagai sumber elemen dengan ID kelas logo. Setelah itu ditampilkan pesan. Nomor 9,
pratinjau foto anggota. Tujuannya untuk menampilkan pratinjau foto sebelum menyimpan. Nomor satu, ambil file dari input dengan ID member foto. Kedua, validasi apakah file telah dipilih. Yang ketiga, jika ada file, gunakan file reader untuk membaca file sebagai base64. Tetapkan URL gambar base6 sebagai sumber elemen dengan ID preview image. Tampilkan elemen pratinjau foto. Yang ke-10, memastikan data setiap anggota tetap tersimpan meski halaman di-refresh. Yang pertama, setiap kali ada perubahan pada array members, simpan data ke local storage. Kedua, ketika halaman dibuat untuk inisialisasi. Yang ke-11, inisialisasi awal. Nomor satu, panggil fungsi render members untuk menampilkan data awal. Yang kedua, pastikan elemen yang relevan seperti model dalam keadaan tersembunyi atau hidden. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Di sini kami akan menjelaskan laporan tugas akhir tahap 4 pada pemrograman web yang berjudul website album multimedia anggota kelas A. Di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya Lydia, NIM 14624000006. Dan saya Asdika Ilham Saputro dengan NIM 14624000035. Selanjutnya, Saya Radian Syafri Saputra dengan NPI 14624000050. Saya Maria Benedikta Bita, NBI 14624000039. Baik, di sini dengan dosen pengampu Pak Agus Hermanto Eskom, NN. Kemudian kami kerjakan pada 17 Desember 2024. Di sini ada tampilan pembagian tugas kelompok. Sebelumnya juga pada video sebelumnya sudah kelompok kami jelaskan. Kemudian untuk kurva S sendiri ada beberapa perbaikan dan juga upgrade, yaitu terdapat tampilan untuk aktual progres mingguan, di mana sebelumnya kami menggunakan rencana mingguan. Untuk garis berwarna biru ini adalah rencana, sedangkan untuk yang berwarna orange ini aktual atau yang sudah kami kerjakan, di mana keduanya sama-sama sampai puncak, yaitu 100%. Namun perbedaannya adalah bagaimana kami mengerjakan pada setiap minggunya, di mana progres pada aktual bisa dilihat bahwa pengerjaan kami lebih cepat dan juga lebih kami kerjakan pada minggu-minggu awal, itu minggu kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai di mana pada minggu ke-2 bulan Januari sampai 4 minggu ke-4 bulan Januari sama rata, dan sampai pada puncak untuk aktual dan juga progres. Selanjutnya, di sini ada daftar kebutuhan fungsional sendiri, di mana kami sudah jelaskan juga sebelumnya tidak ada perubahan, karena website dan juga coding yang sudah kami kerjakan sudah sesuai dengan kebutuhan fungsional web. Kemudian untuk perancangan wireframe dan juga Lofi sudah kami kerjakan sesuai dengan kerjasama kami dan juga
perhitungan, sehingga website yang sudah kami buat sama seperti wireframe. Kemudian untuk perancangan web, sitemap, dan juga navigasi web akan dijelaskan oleh Maria. Untuk perancangan sitemap dan navigasi web, tidak ada perubahan. Untuk navigasi webnya masih tetap yang sama, tidak ada perubahan. Baik, selanjutnya untuk perancangan mockup atau hi-fi. Untuk perancangan mockup sendiri masih sama dan tidak ada perubahan sama sekali, jadi masih tetap seperti pada mockup sebelumnya. Baik, untuk perancangan algoritma akan dijelaskan Radiansyah sendiri. Untuk perancangan algoritma sendiri tidak mengalami perubahan apapun di sini. Sekian. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana snapshot code untuk proses kritis, di mana di dalam code akan kami jelaskan terbentuknya website album multimedia kelas A. Dan akan kami berikan video pada YouTube untuk tahap 3. Isinya yaitu snapshot code untuk proses kritis. Bisa kita lihat sekilas bagaimana tampilannya. Dan nanti di video akan kami jelaskan lebih detail. Dan juga di sini ada uji coba dan dokumentasi project. Akan kami videokan juga pada tahap 3. Untuk itu, kami hanya perlihatkan sekilas pada video ini. Di dalam video tahap 3 nanti akan dijelaskan bagaimana fungsi web bekerja dengan baik pada segala fitur, role, dan juga tombol-tombol yang ada di dalam website. Mungkin sekian dulu dari kelompok A. Penjelasan lengkapnya akan kami berikan pada tahap 3. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lydia. Di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan bagaimana coding dari HTML, CSS, dan juga JavaScript bisa menampilkan website album multimedia kelas A. Di sini pertama kita masuk ke CSS-nya dulu, yaitu desainnya. Sini sudah ada header untuk logo, untuk judul, dan juga ada nanti role select dan juga save bar. Kemudian yang utama kita akan ke HTML-nya dulu. Di sini ada tempat untuk menaruh logo, untuk logo kelas, dan juga nanti ada button atau tombol untuk mengganti logo kelas. Kemudian judul, ada juga role select atau kita bisa memilih role, yaitu untuk visitor, member, dan juga admin. Kemudian kita langsung lanjut ke JavaScript-nya aja. Di sini. Ini yang utama, local storage ini. Di sini kami menggunakan local storage agar data yang sudah kami masukkan bisa tersimpan secara permanen. Jadi jika kami melakukan refresh atau pembaruan, data yang sudah diisi masih tersimpan. Kemudian di sini ada function untuk mengganti logo kelas.
seperti ini, langsung dilihat saja. Kemudian ada function get action button, yaitu untuk role admin, perpindahan dari role admin ke member atau perpindahan ke visitor. Ada search member, yaitu tadi button untuk mencari member. Kemudian kita lanjut ke add member form. Jadi nanti ketika beralih ke role admin, di situ nanti ada button atau tombol untuk menambahkan member atau menambahkan data baru, di mana isinya berupa nama, hobi, deskripsi, dan juga foto yang harus diisi. Karena jika tidak diisi akan menampilkan please fill out all field. Karena semua fungsi harus diisi, semua data harus diisi agar bisa disimpan secara permanen. Untuk close form, ini jika data yang kita isikan salah, kita langsung close saja, lalu buat data baru lagi. Bisa edit member, edit foto, hobi, nama, dan juga deskripsi. Bisa delete. Untuk delete sendiri hanya ada di role admin. Kita sudah sampai pada akhir. Mungkin itu dulu penjelasan dari coding JavaScript, HTML, dan CSS kelompok A, yaitu tentang album multimedia kelas A. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A. Di sini kami akan menampilkan dan menjelaskan hasil uji coba website album multimedia kelas A dari kelompok A. Yang pertama, kami akan selesai membuat coding, kami akan membuka hasil dari codingan, yaitu pertama kami masuk ke browser yaitu Google Chrome. Kemudian di sini bisa tampil hasil tampilan dari album multimedia kelas A. Lalu bisa kita lihat di sini ada tombol kecil ini untuk mengganti logo dari logo kelas. Kemudian ada visitor, yaitu untuk role, visitor, member, dan juga admin tadi. Kemudian ini ada album multimedia untuk judul. Untuk visitor sendiri memiliki fungsi hanya untuk view atau melihat. Dan di sini ada beberapa data dari anggota kelas. Kemudian ada juga di atas sini ada search engine, dan juga kita coba ke role member. Yang pertama kita harus menginputkan nama dulu, nama untuk diri sendiri, dan harus diinputkan dengan nama lengkap. Kita coba inputkan nama Abida Ika Ardelia, kemudian kita save, lalu tampil di sini tombol edit. Sedangkan untuk lainnya tidak ada tampilan tombol edit sama sekali karena di member sendiri kita memasukkan nama Abida Ika Ardelia sendiri. Kemudian kita coba lagi, kita coba memasukkan nama yang salah. Kita coba asal, kemudian kita save, maka akan tampil nama tidak ditemukan dan suruh kita untuk berpindah ke role visitor. Kemudian kita klik OK, maka akan berpindah ke role visitor. Kemudian kita coba ke role admin.
apakah berfungsi dengan baik. Yang pertama, di role admin sendiri akan tampil tombol untuk add member. Bisa kita lihat, kemudian untuk tombol edit dan juga delete akan tampil pada masing-masing data anggota. Sini bisa kita lihat. Untuk semua data anggota ada edit dan juga delete. Kita coba delete pada data Mei tadi, atau Maria Benedicta. Kemudian kita tekan refresh, maka datanya tetap hilang. Di sini sudah tidak ada. Selanjutnya kita akan mencoba add member, di mana kita akan mencoba salah satu anggota, yaitu kita memasukkan nama Ahdika Ilham Saputro. Untuk hobinya sendiri kita masukkan asal, yaitu mungkin hobinya bermain atau yang lainnya, dan deskripsinya mungkin bisa kita masukkan memancing atau bagaimana. Kemudian kita pilih foto. Untuk fotonya kita pilih, kita open, kemudian kita save member. Dan di sini sudah tampil data dari Ahdika Ilham. Kemudian kita coba refresh. Datanya masih ada. Karena pada pengkodingan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa kita menggunakan local storage pada coding JavaScript, sehingga data yang tampil meskipun sudah di reload atau di refresh masih tetap ada. Dan contohnya seperti ini. Kemudian kita coba edit member. Di sini akan tampil seperti ini. Mungkin kita salah memasukkan foto, bisa kita ubah, yaitu dengan memilih file untuk foto. Mungkin fotonya salah yang tadi, kita ubah, kita open lalu kita save, maka tampilannya akan berubah. Kemudian kita coba ke role member, itu kita masukkan nama, kita mencoba nama baru, nama yang lain yaitu Ahmad Riko Diansyah. Kita save, kemudian kita coba edit. Apakah tombol edit berfungsi dengan baik? Di sini kita coba edit fotonya. Kemudian mungkin namanya kurang H atau bagaimana. Lalu kita save. Dan tampilan akan berubah. Mungkin yang sebelumnya benar, maka kita ubah lagi supaya data yang tampil itu sesuai dengan yang diberikan. Oke, sudah. Kemudian bisa kita lihat datanya sudah tampil sesuai yang kita masukkan. Selanjutnya kita melihat bagaimana shares by name atau shares bar ini berfungsi pada setiap role. Untuk role visitor, member maupun admin, shares bar berfungsi sama. Kita coba shares bar ini, kita mencari nama selfie. Maka akan tampil nama selfie tadi. Kemudian kita ingatnya, oh, Tri, siapa yang namanya Tri? Maka akan tampil nama selfie Tri dan juga Satria. Kemudian kita coba Ika, maka akan tampil Abida Ika Ardelia dan juga Adika Ilham Saputro. Selanjutnya kita coba cari nama selfie Triwulandari, meskipun kita masukkan nama
nama menggunakan huruf kapital ataupun tidak, maka hasilnya akan sama saja. Kita coba juga di member, apakah berfungsi dengan baik search bar-nya. Berfungsi dengan baik, sama saja. Pada admin juga berfungsi dengan baik. Oke. Mungkin sekian itu hasil uji coba coding HTML, CSS, dan juga JavaScript pada album multimedia kelas A. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga mungkin ada kekurangan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih.